Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sallallahu sudurana wa yassir lana umurana wa hafidhatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah masih memberikan kepada kita nikmat usia iman Islam sehingga Allah bisa mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau suara saya serak dan agak bindeng, ini kecapean kampanye dan puncaknya hari ini. Pilihlah 04 Komandan. Aduh, turun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita Quran Surat As-Saff ayat 62 ya. Surat 38 ayat 62. Kita baca ayat 62 sampai ayat 74. Tapi nanti kita bahas sesuai dengan waktu ya. Kita baca 74 supaya maknanya pas, supaya tidak berhenti pas di tengah-tengah kisah. Sudah benar. Dan Quran Surat As-Saff ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا ما لنا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا نرى رجالا كنا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك حق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض قل هو نبأ عظيم
يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. استكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru saya bacakan Quran surah Sad ayat 2 sampai 74, lanjutan daripada yang sebelumnya. Ini sebetulnya ayat yang sebelumnya dan masih ada kaitan dengan awal-awal ayat yang barusan kita baca. Itu banyak ayat yang secara substansi mirip dengan ayat ini. Artinya ada ayat-ayat lain yang mirip, yang secara substansi mirip, yaitu berkaitan dengan perseteruan orang-orang kafir nanti di neraka sesama mereka, atau persekutuan antara orang yang sesat, antara orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan. Ini kita lihat ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-61. Qala rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban di'afan fil nar. Itu mereka berkata, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab padanya 2 kali lipat di dalam neraka. Intinya adalah permohonan pertanggungjawaban orang yang disesatkan kepada yang menyesatkan. Tapi ujungnya orang yang menyesatkan itu akan berlepas tangan, tidak akan bertanggung jawab. Ini seperti Allah catat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 166. Itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan daripada orang yang mengikuti wara'ul azab, dan mereka saat itu sedang melihat azab di hadapan mereka. Nah, ini mengenai
akan saling lepas tangan, akan saling meminta pertanggungjawaban, dan ujungnya adalah berseteru. Seperti yang barusan, yang ayat 61 itu, orang yang disesatkan meminta kepada Allah supaya orang yang menyesatkan azabnya dilipat gandakan. Nah, ayat yang ininya, ayat yang 62-nya Allah katakan, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Dan mereka berkata, artinya orang-orang yang disesatkan, orang-orang ahli neraka mengatakan, ma lana la nara rijalan, kok kami tidak melihat sekelompok orang kunna na'udduhum minal asyrar, yang kami menganggap ketika dulu di dunia bahwasanya mereka juga sama dengan kita, termasuk orang-orang yang jelek. Jadi artinya kan mereka saling mencari, mereka sadar mereka dalam kondisi tersesat sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya mereka pun mencari teman. Siapa temannya yang dulu bareng-bareng sesat ketika di dunia? Karena ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan salah memilih contoh. Yang kedua adalah, maksudnya contoh teladan. Yang kedua adalah jangan salah memilih karib kerabat atau teman sahabat. Kalau salah dalam memilih teladan, itu seperti yang baru saja Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Siapa yang akan menjadi panutan kita? Kalau baik, maka akan baik di surga. Maka kalau buruk, kita pun akan ikut dia di dalam keburukan di neraka. Karena Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya nanti di surga. Jadi kalau di akhirat. Jadi kalau yang dicintainya, yang diidolakannya itu orang baik, di akhirat akan bersama dengan orang baik. Tapi kalau yang dicintainya itu adalah orang buruk, maka di surga di akhirat dia akan bersama orang buruk di neraka. Itu yang kata para ulama, di antara manfaat sholawat. Jadi sholawat itu pembuktian kita cinta kepada Nabi, sehingga berharap nanti bersama Nabi di surga. Jadi sholawat itu sebetulnya manfaatnya buat kita. Nah, itu mengenai siapa yang akan menjadi contoh teladan. Yang kedua, nanti bisa dibuka dalam surat ya di Quran surat Al-Furqan ayat 28. Itu di Quran surat Al-Furqan ayat 28 juga Allah menjelaskan tentang penyesalan ahli neraka karena dulu ketika di dunia salah memilih sahabat. Itu kata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. 28:29 ya. Al-Furqan 28:29. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya aku, sekiranya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai kekasihku dulu di dunia. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'an. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah datangnya peringatan kepadaku. Jadi salah memilih sahabat kalian. Itu penyesalan ahli neraka. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang itu tidak ada yang seperti emas. Sudah ada motivator yang bilang, jadilah kalian seperti emas yang tetap berkilau walaupun berada di tumpukan sampah. Jadi emas. Ya kita bukan emas. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Al-insan ekdiliyah, manusia itu anak lingkungan. Karena ini kan kenapa mengenai rusaknya fitrah seorang bayi, kan setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi suci ya. Fa'awahi yuhawidanihi nasrani yang dimajisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kan orang tua itu lingkungan pertama kali seorang
baik. Artinya manusia itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan. Karena kenapa para ulama sepakat tentang larangan kita memasuki wilayah yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, meskipun kita sama sekali tidak punya niat untuk melakukan maksiat. Itu boleh. Kita merasa iman kita kuat gitu, terus datang ke tempat yang gak baik gitu. Nah itu gak boleh, walaupun kita merasa iman kita kuat, hasilnya kesana mau dakwah gitu. Itu kalau pertama sangat mungkin kita malah terpengaruh, atau yang kedua menjadi fitnah. Itu kan teman saya pernah dari saya, ini katanya dakwah udah di masjid gitu. Dan di masjid mah pasti yang datang orang-orang soleh, atau dakwahnya itu tak malam gitu, terus hari kamu gitu. Itu dakwah yang berada di sana. Saya mikir, gitu, power. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalaupun tidak terjerumus, takut menjadi fitnah. Coba bayangkan Bapak melihat mobil saya di area sana, apa plat warna, itu namanya dikit. Karena saya kemarin ada mobil di sana, ada apa? Terus saya dakwah, nggak boleh tanya. Nah itu nggak boleh masuk ke wilayah yang dilarang. Itu mengenai perseteruan orang-orang kafir nanti di neraka. Kemudian ayat 63, "Atakharnahum sikhriyan amzala anhumul absar." Apakah kami atakharnahum sikhriyan, kami telah menjadikan mereka sebagai Allah-Allah, amzala anhumul absar, ataukah ada sesuatu yang menghalangi pandanganku sehingga tidak bisa melihat mereka? Artinya mencari di neraka itu. Orang-orang kafir itu akan mencari sesama mereka dulu ketika di dunia. Karena sekuat apapun hubungan orang-orang jahat di dunia, kriminal, di akhirat bisa bermusuhan. Sehingga Allah katakan al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Permusuhan persahabatan di dunia itu nanti di akhirat malah saling bermusuh-musuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nanti di akhirat justru malah sangat saling mencari di surga. Kemudian kata Allah, "Inna dzalika la haqqun takhasumu ahli nar." Sesungguhnya itu semua merupakan suatu kebenaran takhasumu ahli nar, yang mana itu merupakan permusuhan yang terjadi di antara penghuni neraka. Dia saling mencari, saling menyalahkan, saling menuduh, tapi ya tidak ada alasan lagi di akhirat, tidak ada pembela lagi. Ketika Allah sudah menetapkan ahli neraka dan neraka, dia tidak bisa menyelamatkan diri lagi, tidak bisa mengungkapkan alasan lagi. Lagi di neraka ya, jadi yang berat azab neraka itu bukan hanya masalah pedihnya azab, tapi kekalnya itu. Kalau hidup di dunia kan tidak kekal ya, ada batasannya ya. Ada yang 50, 60, 70, tapi berapapun itu ada batasannya. Tapi kalau azab alam kubur juga ada batasannya. Tapi kalau alam akhirat itu kan tidak ada batasannya. Nah ini yang berat itu. Bukan hanya masalah pedihnya siksaan, tapi lamanya itu yang tidak ada ujungnya, itu yang mengerikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana munzir." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi itu hanya memberi peringatan. Pun juga tugas kita hanya memberi peringatan. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Ada orang yang awalnya beriman, ujungnya kafir. Itu hidayah Allah. Tapi ada orang yang tidak pernah diduga akan masuk Islam, karena saking bencinya kepada Islam, Allah berikan secara hidayah kepada dia, ujungnya masuk Islam.
Dulu yang membuat karikatur Nabi Muhammad, siapa sangka dia akan masuk Islam, tapi kan dia masuk Islam. Umar bin Khattab yang sangat benci kepada Nabi, siapa sangka dia akan masuk Islam, tapi benar ujungnya masuk Islam. Seperti itu yang Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah, suami istri yang sangat benci kepada Rasul ketika perang Uhud, ujungnya kan masuk Islam ketika Futuh Makkah. Jadi selama ruh masih ada di kandung badan, berbagai kemungkinan sangat mungkin terjadi. Yang saleh sangat mungkin menjadi sesat, yang sesat sangat mungkin menjadi lurus. Nah, karenanya bukan tidak ada harapan orang yang benci kepada Islam masuk Islam. Kuncinya memang itu doa, seperti doanya Nabi kepada Allah supaya Allah memuliakan Islam dengan salah satu dari dua lelaki yang paling berpengaruh di suku Quraisy ketika itu. Allah ma'izal Islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, memuliakanlah Islam dengan salah satu, dengan maksudnya salah satu dari dua orang yang paling berpengaruh di suku Quraisy, Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam. Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam. Amr bin Hakam itu Abu Jahal. Dua-duanya tokoh yang sangat berpengaruh di Quraisy. Kenapa Nabi mendoakan atau meminta kepada Allah supaya salah satu dari dua yang masuk Islam? Karena kalau dia masuk Islam itu sangat mempengaruhi orang-orang Quraisy. Wah, tokohnya masuk Islam, ya berarti nanti bawahannya pun akan masuk Islam. Ternyata yang Allah pilih di antara dua lelaki ini adalah Umar bin Khattab, yang dulunya mengatakan tidak ada orang yang paling aku benci di dunia ini yang melebihi benci kepada Nabi Muhammad, tapi setelah masuk Islam dia malah mengatakan tidak ada laki-laki yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun untuk mendapat hidayah. Seburuk apapun, jangan menutup peluang kita untuk mendoakan dia masuk ke dalam Islam, apalagi kalau dia orang yang berpengaruh. Dulu kan Nabi itu dakwah selalu memprioritaskan kepada orang yang punya pengaruh, kirim surat ke raja-raja. Karena kalau rajanya masuk Islam, bawahnya kemungkinan masuk Islam. Itu kata Allah. Ini nama ada mengirim, tapi tetap Nabi Muhammad itu hanya memberi peringatan. Nyatanya tetap dari 6 raja yang mengirim surat dia masuk Islam cuma satu, yaitu raja Najasyi. 5-nya itu tetap dalam kekufuran. Jadi kalau Nabi saja dakwah ada gagalnya, ya apalagi kita. Wa ma min ilahin illallah wahidul qahhar. Dan wa ma min ilahin, dan tiada dari Tuhan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Dialah Allah yang satu yang maha perkasa. Nah, keperkasaan Allah dilihat dari Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Dialah Tuhan langit dan Tuhan penguasa bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, al-aziz al-ghaffar, yang maha perkasa, maha besar, maha kuat, al-ghaffar, tapi ujungnya al-ghaffar, dia maha. Jadi Allah maha keras azabnya, tapi Allah pun maha Allahumma inna rahmataka awsa' min dzunubina. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, rahmat Allah itu tetap lebih luas selama taubatnya serius. Nah, ini maha keperkasaan Allah. Jadi Allah mengetahui perkara langit, perkara bumi, dan perkara yang ada di antara keduanya, apalagi perkara pilpres yang nanti 14 Februari akan terpilih. Allah sudah kira-kira semua.
Tapi pilihlah yang terbaik ya. Apa ya? Ada ini doa yang sering saya sampaikan, nasihat seorang ulama yang sering saya sampaikan itu, "Lau anna lillahi mustajabah illa fi imam." Kalau sekiranya aku memiliki satu doa yang pasti diijabah, akan aku jadikan doa tersebut untuk pemimpinku. Ketika ditanya, kenapa demikian? Kenapa tidak berdoa untuk kebaikan? Fudail bin Iyad mengatakan, kalau kebaikan aku minta kepada Allah untukku, yaitu hanya itu. Tapi kalau kebaikan Allah minta kepada Allah untuk pemimpinku, maka kebaikan untuknya dan untuk rakyatnya. Jadi kalau misalnya Pak Gunawan tadi malam mimpi ketemu dengan orang yang soleh, terus ngasih kabar, "Pak Gun, ini ada satu doa, sok pasti dijawab. Cuma ada satu kesempatan berdoa kepada Allah pasti dijawab." Nah, mintanya kan minta kebaikan pemimpin, bukan minta nikah lagi, bukan. Minta kebaikan pemimpin, karena kebaikan untuk dia dan untuk kita. Artinya betapa Islam itu memperhatikan tentang kepemimpinan yang lain. Apalagi kita yang demokrasi coblos langsung ya. Kalau dulu kan ada ahli halli wal aqdi, MPR-nya itu. Dan MPR itu memang orang-orang terpilih memilih seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, yang salah ya ahli halli wal aqdi. Kalau sekarang sistem demokrasi di mana pemilihan langsung, berarti gerakan jari kita ketika nanti kita mencoblos di TPS itu, kita punya saham mengenai kebaikan dan keburukan negeri ini. Syukur kalau yang dipilih itu adalah yang baik, kita dapat kecipratan pahala. Tapi kalau yang dipilih itu ternyata yang buruk dan penuh kesadaran kita memilih dia, maka kita pun punya saham menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baik. Jadi urusannya bukan hanya urusan TPS, tapi urusan maka siapa yang dipilih nggak perlu dijawab karena saya sudah tahu jawaban dari bapak-bapak. 04. Ini mengenai Allah yang maha mengetahui perkara langit dan bumi, dan Allah yang maha mengetahui perkara takdir, tapi kita tidak boleh tebak-tebakan takdir Allah. Berarti ya Bapak ya, kayak nanti Pilpres 2024 ini Allah sudah tahu, dan Allah sudah di tangan Allah pengetahuan tentang hal tersebut. Tapi kan kita tidak boleh tebak-tebakan. Tugas kita itu adalah ikhtiar hadirnya pemimpinnya yang baik. Kemudian kata Allah, "Qul huwa naba'un 'adzim." Katakanlah ya Muhammad, huwa naba'un 'adzim, sesungguhnya dia atau Al-Quran itu adalah berita yang agung. Ini sama dengan Quran surat An-Naba, An-Naba'il 'Adzim. Antum anhum mu'ridun, kalian atau orang-orang kafir Quraisy anhum mu'ridun, berpaling dari Al-Quran tersebut. Maka nabi min ilmin bil mala'i a'la idh yakhtasimun. Ayat ke-69-nya Allah katakan, maka nabi min ilmi, aku tidak memiliki ilmu bil mala'i a'la, untuk urusan-urusan langit ya. Bil mala'i a'la ini tersinggung, yaitu ketika mereka berseteru. Siapa yang berseteru di sini? Malaikat maksudnya. Jadi maka dari ilmu, aku tidak memiliki ilmu ketika tentang mala'i a'la, tentang berita langit, yaitu ketika mereka berseteru, yaitu ketika para malaikat berseteru. Ini kata Ar-Razi, bukan Ar-Razi, ini Ar-Razi bukan, maksudnya Imam Fakhruddin Razi.
yang tersinggung ketika mereka berseteru kenapa mereka itu tentang penciptaan Nabi Adam. Jadi ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat itu berseteru, dan itu perkara Nabi Muhammad saja tidak tahu perkara sehingga di sini Nabi Muhammad mengatakan makanan ilmu, aku tidak memiliki ilmu tentang perkara itu tentang urusan langit. Itu kita simpulkan itu ketika malaikat bersetuju tentang penciptaan Nabi Adam. Jadi orang yang mengaku mengetahui perkara lain, jangankan dia Nabi Muhammad saja tidak tahu. Kan definisi lain itu apa? Yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, oleh mata, atau sesuatu yang belum terjadi itu berkata. Sehingga kalau kaitannya dengan ramalan itu adalah perkara lain, sesuatu yang belum terjadi dan itu haram. Makanya tebak-tebakan takdir itu tidak boleh. Itu berarti sama dengan ahli nujum. Ayyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. In yuha ilayya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku illa annama ana nadhirun mubin, kecuali hanya perintah bahwasanya aku sebagai nadhirun mubin, sebagai pemberi peringatan yang jelas. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, yaitu ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni khaliqun basharan, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang makhluk min daripada tanah. Para ulama sepakat maksudnya ini adalah Adam. Cuman kalau di kalangan saintis itu kan terjadi perselisihan. Sebetulnya manusia yang pertama itu ada atau bukan? Saya kemarin mengisi pengajian di Margahayu kemarin itu beberapa bulan yang lalu ya. Ada pensiunan dosen teknik perminyakan. Dia itu pola pikirnya sangat saintis, bahkan cenderung saintisme ya. Sesuatu yang benar itu hanya yang bisa dibuktikan oleh teori sains. Dia termasuk yang menolak bahwasannya Adam itu manusia pertama. Alasannya apa? Alasannya karena banyak temuan arkeologi yang menunjukkan ada manusia sebelum Adam. Itu dalam teori sains itu banyak yang menunjukkan ada manusia sebelum Adam itu kan kalau dilihat di jurnal-jurnal kan diciptakan kurang lebih sekitar 5.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Sebelum itu sudah ada manusia dalam temuan arkeologi. Nah, dan itulah yang kemudian dijadikan oleh para saintis untuk meragukan Al-Quran Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Tapi kalau saya menarik baca bukunya Yusuf Qaradawi, beliau itu mengatakan begini, sebetulnya mengenai Adam manusia pertama itu bukan masalah pokok dalam agama. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya ada manusia sebelum Adam, itu tidak menjadikan dia jatuh kepada kekufuran. Alasannya apa? Alasannya sangat mungkin maksud Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama itu bukan sebagai manusia pertama secara bentuk, tapi manusia pertama yang bisa berpikir, Homo sapiens itu ya. Nah, sebelum Nabi Adam memang ada manusia, tapi mereka tidak bisa berpikir, makanya tidak ada tugas kekhalifahan. Nah, maksud Allah bahwasanya ada manusia pertama itu adalah Adam sebagai manusia pertama yang Allah karuniakan kemampuan untuk berpikir. Makanya redaksinya kan menjadi arti khalifah. Kami hendak menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Itu menggunakan kata ja'ala itu menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, tapi ada tujuannya apa? Menjadi khalifah. Itu kalau pakai ja'ala. Tapi kalau pakai khalaqah itu hanya sekedar menciptakan dari tiada menjadi ada. Itu sangat mungkin terjadi bagi manusia sebelum ada. Tapi ketika ada Adam, nah inilah manusia pertama kali yang Allah karuniakan akal untuk berpikir.
Tapi kalau dia punya natif atas dalam Al-Quran punya, beliau betul mengatakan Adam itu manusia pertama baik secara fisik maupun secara akal. Beliau sangat menolak teori Darwinisme. Tapi Allah Ta'ala. Nah, tapi intinya adalah Nabi Muhammad tidak tahu perseteruan malaikat tentang penciptaan Adam. Yang diberitakan kepada Nabi itu adalah Allah dulu hendak menciptakan masyarakat manusia dari tanah. Kemudian kata Allah, "Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Dan fa'idza sawaituhu, dan maka ketika kami sudah menyempurnakan Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah kami tiupkan pada Adam ruh, faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat itu sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah seluruh malaikat illa iblis istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis tidak mau sujud dikarenakan sombongnya kepada Adam alaihissalam, tidak mau sujud karena merasa lebih mulia. Kami diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi semuanya sujud. Nah, ini yang seringkali muncul pertanyaan juga, sebetulnya iblis itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin? Ini ayat yang 73-nya. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in, maka para malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis dari kalangan malaikat. Nah, ini banyak ulama yang menjawab bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika itu iblis itu sedang berada di tengah kumpulan malaikat ketika ada muncul. Nah, Allah memerintahkan kepada komunitas yang ada di situ, yaitu malaikat, untuk sujud, semuanya sujud. Ini benar iblis mau sujud. Jadi sebetulnya iblis bukan dari kalangan malaikat, karena ada ayat yang menjelaskan iblis itu fafasaqa an rabbih fakana minal jinn. Iblis itu durhaka terhadap perintah Allah, fakana minal jinn, dan dia termasuk dari kalangan jin. Jadi iblis bukan dari kalangan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah muliakan, ini Quran Surah As-Sad ayat 62 sampai 74. Mengambil kita dan narasikan tadi karena menyinggung masalah pemilihan sekali gitu ya. Saya pernah ditanya oleh keluarga, diantaranya anak dan saudara, untuk ya di masa sekarang untuk situasi menghadapi pemimpin gitu. Di sini takut saya salah untuk membandingkan, ya saya tidak bisa saklek, akan tetapi harus silakan memilih. Tapi dalam artian saya mengambil dalil sebagai bandingan, bagaimana kalau kita dibandingkan dengan cara memilih jodoh gitu. Karena Islam menganjurkan bahwa untuk memilih jodoh karena ada dalil yang kalau tidak salah dari Abu Hurairah ya. Jadi lima liha li jamaliha li hasabiha li diniha pantur taribat yadaka bidat dini, itu kan jadi ya silahkan untuk memilih, tapi harus bandingannya seperti kita memilih jodoh gitu. Yang pertama adalah sebagai ya kecantikannya kan ya, pilih Jamalia, kecantikannya, dunianya, keturunannya, yang penting adalah agamanya gitu. Nah, jadi saya menjawab seperti itu, apakah
eh, apakah ada keidentikannya atau gimana gitu, tidak salah gitu. Sebetulnya mirip juga Pak. Kalau kita mencari pasangan di mana dia hanya mengurus diri kita, itu kan syaratnya begitu banyak ya. Yang paling utama adalah agama. Apalagi kita memilih sosok yang akan mengurus 280 juta orang. Kan kita rindu ya kalau ada pemimpin yang bisa berubah, pemimpin yang bisa diterima, pemimpin yang takut akhirat gitu kan. Kan itu yang diharapkan kan ya. Artinya melihat dari sosok agamanya dulu itu suatu keharusan. Karena kalau kita mencari pemimpin dia tidak paham agama, apalagi sangat mudah ujungnya nanti dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, yang akan menjadi fitnah itu ya agama lagi. Artinya agama sendiri akan menjadi korban. Artinya memang harus yang paham akan agama itu mutlak. Apalagi sekarang di Indonesia yang mayoritas muslim, masa mayoritas muslim dipimpin sama non-muslim? Masa mayoritas muslim dipimpin sama abangan? Negara muslim terbesar di dunia, kan pasti pengennya dipilih oleh pemimpin yang saleh gitu. Itu makanya itu penyesatan tentang ada diri. Lebih baik pemimpin yang jujur walaupun muslim daripada muslim tapi koruptor. Itu penghinaan. Seakan-akan semua umat Islam di Indonesia itu koruptor, gak ada yang baik. Itu kan kata-kata Ahok yang sekarang Ahok is back muncul lagi ya. Itu mengenai agama. Jadi tetap agama itu ya. Apalagi kalau setelah agama itu muncul kelebihan-kelebihan lainnya, dia pintar, nasabnya jelas, pendidikannya bagus, track recordnya bagus, tidak ada alasan untuk tidak memilih dia itu. Bahwa kesehatannya bagus, nah tidak ada alasan untuk memilih dia. Sekarang kalau misalnya kena angin meriang kan susah keliling Indonesia. Makanya Allah Maha tahu sehingga Allah tidak menjadikan saya menjadi salah satu paslon. Kan banyak di kampanye terakhir tidak berwibawa. Mungkin segitu. Allah Dengan apa-apa dilanjutkan. Terus karena di antara keluarga juga baik itu secara sedang roh ataupun apa, sehingga ada yang menjawab begini, nggak tahu hatinya mah gitu. Itu sambil bercanda. Kalau saya ini mana bukan siapa-siapa, jadi keluarga sendiri ya, tapi nggak tahu. Kalau saya begini, yang mana yang memberikan perut saya lah gitu. Jadi untuk membantu perut saya itulah yang akan saya perhitungkan lah gitu kira-kira. Saya langsung juga menjawab, tapi ingat, karena kan kenapa sholat, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi jangan sampai itu mungkin bisa termasuk golongan musyrik karena mendahulukan perut gitu daripada lillahi, karena inna sholati inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan untuk kehidupan kan gitu, untuk kehidupan lillahi rabbil alamin. Jadi lillahi rabbil alamin itu harus didahulukan, jangan perut yang didahulukan. Nah, itu nggak salah gitu. Sebenarnya kalau alasan tambahan sih manusiawi, memilih pemimpin yang memang bisa menyayangi perut itu manusiawi ya. Karena gimana kan kita memilih pemimpin itu niatnya menjadikan dia urus nasib kita, tanda petik nasib kita, belum ada. Cuman maksud mengenyangkan itu bukan kenyang sesaat gitu ya. Gara-gara dikasih bansos langsung pilih. Saya kemarin pengajian dari salah
Di antara yang itu tuh dibahas itu masalah bansos. Itu ada yang udah dapat bansos belum ya. Udah yang dapat amplop belum. Kalau ada yang ngasih mau terima enggak? Berharap ada yang ngasih enggak? Berharap. Artinya memang apa ya, rakyat itu sangat mengharapkan pemberian. Saya kemarin jalan sama anggota dewan hari apa ya? Hari Selasa apa? Anggota DPR pusat dari P3 barang saya, ya karena alumni DPR dan dia kampanye lagi untuk DPR sekarang. Ketemuan ngobrol di emperan Mustahil. Saya sama dia alumni farmasi dari P3 gitu ya. Melihat di kartunya bagus ya, ingin mengentaskan buta huruf Al-Quran gitu. Sambil makan bubur dia bagi-bagi APK brosur dia. Ketika ada tukang bubur, tukang somai yang dikasih, apa komentar yang dikasih rakyat itu? Pak, mana amplopnya? Jadi itu minta terus sekarang nggak terima. Artinya memang Indonesia itu belum siap untuk dicoba secara langsung. Masih masyarakat Indonesia itu masih mudah terpengaruhi oleh amplop, itu oleh pemberian. Nah, maksud saya tadi, kalau maksudnya mengenyangkan perutku itu jangka panjang, artinya kan dia pemimpin yang cerdas gitu ya. Tapi jangan sampai maksud mengenyangkan perutku itu adalah yang ngasih sesaat sekarang. Artinya ngasih amplop langsung pilih dia. Nah, teman saya itu dia nggak ngasih apa-apa. Dia bilang, modalnya habis ya. Kalau modalnya habis ya nggak mau saya ngasih kayak begitu. Sama sekali nggak ngasih apa-apa. Dia nggak ngasih amplop berkali gitu. Cuma meyakinkan ini mobil saya serahkan dan insya Allah saya jaga amanah, kalau tidak ada masalah. Itu kemarin Allah ada mengganggu. Kalau tadi dikatakan tentang bagaimana kita manusia itu jadi anak lingkungan ya, tadi dikatakan. Tapi kan pada kenyataannya kita tidak selalu berada pada lingkungan yang ideal gitu ya, misalnya lingkungan kerja atau mungkin di masyarakat gitu. Nah itu seperti apa? Karena kan kalau lihat Rasulullah juga kan dulu tidak ideal ya waktu di Mekah itu kan, tapi kan cukup lama di sana ya, 13 tahun maksudnya. Jadi seperti apa kita harus bertindak gitu ya ketika berada dalam lingkungan seperti itu, karena ya tidak semudah itu kita ya udah hijrah gitu kan, tidak seperti itu juga. Atau karena kalau kita lihat juga seperti mungkin pernah mendengar kisahnya Harun Yahya ya, itu kan dulu sebegitu bagusnya gitu kan, tapi sekarang menjadi sebegitu jeleknya gitu. Ada apa di situ? Apa karena memang lingkungan atau ada apa? Yang kedua, sejauh mana kita sebagai yang tidak mengerti tafsir gitu ya, boleh memahami Al-Quran gitu. Misalnya saya nih kemarin baru baca, mencoba memahami gitu surat Nuh gitu, ada doa curhatnya Nabi Nuh ya, yang qala rabbi ini da'utu qaumi lailan wa nahar. Itu kan Nabi Nuh tuh segitunya gitu curhat kepada Allah. Saya tuh sudah berikhtiar lo berdakwah dari siang dan malam gitu. Itu bagi saya pribadi, ya Allah segitunya ya Nabi Nuh udah 950 tahun terus berdakwah yang tanpa henti gitu. Nah bolehkah punya persepsi atau tanggapan seperti itu? Padahal saya juga nggak lihat tafsirnya gitu ya. Nah jadi sejauh mana sebagai orang yang tidak membaca tafsirnya gitu, kemudian kita bisa mengambil inspirasi, mungkin terinspirasi dari ayat-ayat seperti itu gitu, sehingga karena kalau lihat ke bawahnya tuh kan betul-betul curhat Nabi Nuh ya, bagaimana kaumnya seperti apa, sampai di ujung-ujungnya kan ya sudah Allah musnahkan saja kalau gitu kan ya, tatadar alal arti kaum itu. Nah itu jadi seperti apa, sejauh mana kita boleh melihat ayat menjadi seperti itu. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat seringkali ada apa istilahnya, mungkin pernyataan tadi kan ada perintah iblis untuk bersujud ya, dan iblis tidak mau. Itu seringkali dikatakan berarti lebih soleh iblis ya dari kita, karena kan cuma satu perintahnya, cuma disuruh
yang dia langgar tuh cuma itu aja gitu, tidak mau sujud, kemudian dia tidak mau sujud gitu karena kesombongan. Nah kita mungkin banyak banget dosanya gitu ya dibanding iblis, belum lagi iblis kita ketemu dengan Allah gitu. Nah itu apakah jadi boleh gitu ya punya statement seperti itu bahwa Iblis itu soalnya. ya karena cuma satu yang dilanggar gitu, kalau kita mungkin banyak banget gitu ya. Nah Yang ketiga dulu ya. ya. Jadi ada pembahasan menarik dari Ibnu Qayyim tentang dosa iblis ini. Kenapa iblis itu sampai dikekalkan di dalam neraka, padahal yang dilakukan dari pelanggarannya itu cuma satu, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Sebetulnya dosa yang paling besar Adam ketika itu adalah bukan tidak mau sujudnya, tapi karena angkuhnya. Kayak istakbaru wa kana minal kafirin. Dia istakbaru, dia pertama sombong. Sombongnya itu apa? Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dalam surat yang lain ya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin, engkau telah menciptakan aku dari neraka, wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah menciptakan dia hanya daripada tanah. Nah ini kata Ibnu Qayyim, dosanya itu adalah sombong karena dia sudah mengambil sifat yang sebetulnya hanya milik Allah, yaitu sifat al-mutakabbir. Kan semua asmaul husna kan kita diperintahkan untuk mencontoh ya, kecuali satu yang tidak boleh kita mencontoh karena mutlak milik Allah. Dan ada hadis qudsi yaitu al-mutakabbir. Sehingga karena dosa inilah maka akhirnya dia kemudian dikekalkan di dalam neraka. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada dosa yang paling besar mengenai dosa kesombongan yang pertama kali dilakukan, yaitu adalah iblis. Yang kedua, karena kesombongan inilah sehingga iblis itu tidak mau melakukan kewajiban. Nah ini pun menjadi catatan dari Ibnu Qayyim, meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar daripada melakukan maksiat. Orang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Itu jadi kalau syirik itu pasti lah ya, syirik itu dosa paling besar. Tapi di bawah syirik, kalau ada perbandingan antara meninggalkan sholat dengan melakukan zina, itu lebih besar melakukan zina daripada lebih besar meninggalkan sholat daripada melakukan zina. Tapi kalau mereka dengan ini kemudian berzina, nah zina daripada ini sholat. Nah itu juga salah. Yang namanya dosa tidak ada mengingat. Nah ini tentang iblis. Jadi dosa sombongnya itu yang menyebabkan dia di dalam api neraka, bukan hanya masalah meninggalkan kewajiban, tapi kalimat ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi tidak boleh ada ungkapan saya lebih baik daripada dia. Kemudian yang kedua, mengenai yang pertama dulu ya, supaya kita tidak terpengaruh lingkungan. Itu teori ilmu tarbiyah ya, al-insan dia manusia itu anak lingkungan. Suka tidak suka manusia itu gampang terpengaruh lingkungan. Makanya kan kadang-kadang melihat orang itu suka ada dalam posisi yang berbeda. Dulu tabiatnya gini, sekarang dulu agamis, sekarang jadi hobi-hobi gitu. Atau kebalikannya, saya pernah mengamati ada seorang kawan terinisial ya, dulunya pemuda masjid gitu, tapi lama-lama jadi hobi band, main gitar, band gitu. Tapi sekarang berubah lagi jadi ahli masjid gitu. Jadi berubah lagi. Ya sebetulnya dua-duanya nggak bisa disalahkan ya, ngeband pun tidak salah selama tidak meninggalkan masjid. Selalu sibuk di masjid tidak urus dunia ya salah ya kan. Ya harus urus dunia juga.
Jadi sangat terpengaruh oleh lingkungan kerja, lingkungan warga dan sebagainya, sangat terpengaruh. Syukur kalau lingkungan kita itu baik. Tapi ada nasihat seorang tadi, saya lupa namanya, tapi relasinya saya masih ingat. Kalimatnya begini, khalidu wa la takhtalitu, berbaurlah tapi jangan berburuk. Lebih baik berbaur tapi iman kita kuat daripada soleh tapi sendirian di atas gunung. Saya tahu soleh bisa kerjanya apa? Wirid di masjid dari mana? Kabupaten Perahu paling luhur. Coba aja kalau dia soleh berbaur sendirian, tapi itu tidak spesial. Yang spesial itu kalau kita berbaur dengan siapapun, tapi kita tetap punya kebiayaan, itu yang lebih baik. Makanya kan dalam konsep Islam itu ada perbedaan antara teman dengan sahabat. Kalau teman siapapun boleh menjadi teman, mau mukmin, mau kafir, mau soleh, mau tidak soleh. Tapi kalau sahabat itu harus dijadikan sahabat itu yang soleh dan beriman, supaya tidak buruk dengan kerusakan yang terjadi. Kemudian selanjutnya ini yang mengenai tafsir ya. Ada nasihat dari Abu Bakar, seandainya langit di atas kepalaku, tanah di bawah kakiku, itu kok tidak salah, itu masih lebih baik daripada, dan itu akan menghimpitku, itu masih lebih baik daripada aku berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu. Artinya memang tidak boleh menafsirkan Quran sembarangan. Tapi ini ada ayat dalam Al-Quran itu yang kalau kita baca kita langsung mengerti tanpa melihat tafsir pun kita langsung paham, bagus, tidak ada masalah. Kayak saya tentang curhat yang Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum sampai akhirnya. Itu kan kita baca itu sangat aksiomatik ya, kita harus paham dan kita menafsirkan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak aksiomatik ya kita harus melihat ahli tafsir kayak barusan yang Quran surat ayat ke-69. Maka ilmu ilman al-a'la, aku tidak memiliki ilmu tentang urusan akhirat ketika mereka berseteru. Kalau saya tidak melihat buku tafsir dari malam, saya tidak akan tahu siapa maksud ikhtiasimu mereka berseteru di sini, apakah manusia atau orang kafir. Dan ternyata kata ahli tafsir maksudnya adalah malaikat ketika Allah mau menciptakan. Kan kalau hanya dibalas sekilas bingung saya. Artinya ini maknanya tidak baca langsung paham. Maka butuh dia namanya melihat penjelasan ahli tafsir. Tapi kalau ayat-ayat yang sifatnya aksiomatik ya kita menafsirkan langsung tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita boleh menggunakan khususnya tadi misalnya kelebihan sombong yang apakah kita bisa menerapkan Allah aja maha pengampun gitu? Masa sih kita nggak mudah memaafkan gitu nggak sih istilahnya, atau gimana? Allah tuh maha baik, masa sih kita tidak mau bantu orang misalnya, atau gimana? Sebetulnya karena kan kalau contoh kita tuh sebenarnya Rasulullah ya, tapi kalau kita langsung merujuknya kepada Allah, bagaimana pemakaian Asmaul Husna itu gitu? Kayak gini ya, Allah itu punya sifat-sifat yang baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kasih sayang Allah pasti sangat beda dengan kasih sayang manusia. Ada hadis, tapi ada yang mengatakan hadis ini hadis takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ada yang mengatakan ini akhlak baik. Kalau kita maksudnya berakhlak dengan akhlak Allah supaya sama dengan Allah, itu mustahil ya. Rahman Rahimnya Allah pasti beda dengan Rahman Rahimnya manusia, yang berbeda. Tapi secara garis besar Allah itu punya sifat itu ya, setidaknya
sifat itu tuh ada pada diri kita meskipun pasti berbeda. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya ada pada Nabi Muhammad. Kan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adanya Nabi. Artinya kalau kita ingin mau apa keinginan Allah, tinggal kita nurut Nabi aja. Pasti itu sesuai keinginan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, Allah akan cinta kepadamu. Jadi kalau misalnya kayak barusan, ya Allah itu maha pengampun, pemaaf, masa kita nggak maafin? Ya pasti maafnya Allah dengan maafnya kita beda. Tapi bagaimana mengimplementasikan maaf itu? Ya contohnya kepada Nabi, secara nama sama dengan Allah maafnya, tapi caranya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memaafkan perkara-perkara yang kaitannya dengan dirinya. Tapi kalau kaitannya dengan agama, Nabi tidak memaafkan. Nabi menegakkan hukum. Orang-orang kita kan sering gitu ya. Ini kalian tuh kenapa marah ketika Nabi Muhammad dicaci? Nabi Muhammad saya marah ketika dicaci. Nabi Muhammad tidak marah ketika beliau dicaci karena kaitannya di mata beliau itu dicaci dirinya. Tapi kalau sekarang ada yang menghina Nabi Muhammad, itu artinya menghina. Ya kita wajib marah, tidak ada maaf. Jangan kemudian muncul istilah yang tadi, Allah adalah maha pemaaf, maka mau memaafkan. Itu segala macam berarti apa? Jadi kapan memaafkan, kapan tidak, ya bercontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh kayak gitu atau tidak, usul aja maaf. Secara apa ya? Secara isim, secara nama boleh, tapi secara praktek ya kepada Nabi. Karena kita diperintahkannya mencontoh kepada Nabi. Tapi secara istilah boleh saja. Allah sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin itu kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kekurangan pasti ada yang mohon dimaafkan. Kepada hati yang tidak hasanah, kita hati hasanah, mungkin ada benar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.